Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya Kak Dian bisa menyapa adik-adik semua di rumah. Pastinya adik-adik semua baik. Kak Dian mau nyapa setiap kelas ini. Mana kelas Batita? Shalom kelas Batita. Kita lama tidak berjumpa. Salam kelas kecil. Hai, apa kabar? Dan juga tidak lupa kelas tengah. Halo kelas tengah. Iya, puji nama Tuhan. Yang terakhir ada kelas besar. Hai kakak-kakak kelas besar. Wah, semuanya pasti sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Tapi kok Kak Dian sendiri ya? Kak Dian gak ada temennya hari ini. Loh, Kak Ica mana ya? Kak Ica. Aduh. Kak Ica. Wah. Wah, Kak Ica kenapa Kak Ica? Deh, Kak Ica baru selesai makan loh. Makan apa kok? Jadi Kak Dian tadi di rumah Iya. Mama masakin cuimi enak banget. Pakai level lagi. Level ada apa tuh? level S, ada level M. Kayak kaos ya? Iya, kayak kaos bener. Ada level L, ada level XL. Terus Kak Ica coba yang level XL yang pedas banget. Langsung keringetan, langsung rambutnya Berdiri semua. Berdiri semua, lidah terbakar. Keluar. Tapi Kak Ica tahan loh makan pedas. Wih, biarpun pedas tapi rasanya enak banget pokoknya Kak Dian. Habis itu Kak Ica makan 1 sendok. Wih, pedas, makan lagi, makan cepet. Kak Ica tahan pedasnya sampai cuiminya habis. Tapi Enak. Kak Ica gak sakit perut? Enggak dong, kan Kak Ica tahan makan pedas. Iya, tapi belum tentu loh perut kita tahan terus Kak Ica. Masa sih? Iya, Emangnya? nanti ada waktunya perut kita nggak tahan, jadi kasihan nanti jadi sakit perut dong. Oh, gitu. Diare bolak-balik ke belakang. Kak Ica mau ke kantor, ke toilet dulu. Mau pergi ke toilet dulu, kan Oh, mengganggu jadinya. Iya sih, Makan tapi secukupnya aja Kak. tapi lidahnya tahan kok. Iya, lidahnya Mudah-mudahan tahan. perutnya juga tahan Iya. ya. Tapi lain waktu kita harus makan secukupnya aja Kak. Oke deh Kak Oh, Dian. iya, Jadi supaya- lain kali coba cuimi yang nggak pakai level-level Iya. kali ya. Kalau nggak terlalu pedas kan kita bisa menikmati, enak rasanya. Kalau terlalu pedas cuma cabai doang rasanya. Iya, Kak. rasanya pedas, Iya, pedas. nggak ada rasa yang Nggak lainnya. ada. Iya Makanya. sih, benar. Oh iya, Kak, kita nyanyi yuk bareng adik-adik. Boleh, Ayo. kita mau nyanyi apa nih Kak Dian? Yuk kita mau mau ibadah Kak, siapin ibadah. Ya. Lagi mau sekolah minggu ya nih? Iya, kita mau sekolah Iya, minggu. oke. Kita mau ibadah, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Iya. Bapakku datang padamu. Ayo adik-adik, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Katakan, Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang sangat baik, yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberkati kakak-kakak sekolah minggu, memberkati adik-adik sekolah minggu, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati puji-pujian bersama dengan kakak-kakak dan teman-teman untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Ica. Iya, Kak Dian, tahu nggak? Sudah 2 minggu kan yang lalu kita sekolah minggu. Iya, betul. Hari ini kita hadir lagi, kita mau bersukacita sama-sama. Iya. Karena kasih Tuhan itu buat kita sangat indah. Indah sekali Kak. Indah sekali. Indah sekali. Betul, karena itu kita Kita memuji Tuhan ya. Iya Kak Ica. Semua adik-adik silakan Iya. berdiri. Semuanya berdiri, semua ikutin gerakan Kak Ica ya. Siap. Yang semangat, karena Kak Ica sudah semangat ya menunjukkan gerakan untuk adik-adik. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, ya kita nyanyi lagi dengan semangat. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku. Iya, kasih Yesus indah, bahkan lebih indah dari bunga. Iya, membuat Kak Ica jadi bersukacita terus Iya. karena sudah mengenal Tuhan Yesus. Iya, Kak Ica. Ya. Nah, sekarang kita harus tetap bersukacita loh. Kak. Yes, boleh. Iya, kita harus bersukacita terus karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Oke. Kita nyanyi lagi ya. Oh Oke. sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah
pam 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 pam. Lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber ke, siap-siap ke kiri semua, kanan depan. Pam 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 pam. Wah, Saking sayangnya Tuhan sama kita semua, iya Kak Dian. Dia mau mati buat kita loh. Haleluya. Di atas kayu salib. Betul. Wah, luar biasa Kak Ica. Luar biasa Luar Tuhan biasa Yesus kita. Tuhan Yesus. Kasih jempol dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Bilangin. Amin. Iya. Amin. Tuhan Yesus kita luar biasa. Sekarang kita mau dengar cerita Kak Ica. Betul, kita akan mendengarkan cerita, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Musik akan memuji ini, lagu ini Kak Ica akan menggunakan gerakan, adik-adik boleh nyanyi di rumah ya. Sama-sama kita nyanyi, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kak Eni akan menyampaikan firman Tuhan. Semuanya duduk tenang. Lipat tanganmu, tunduk kepalamu, tutup mata. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memerlukan firman Tuhan
dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang bertahan di dalam kehidupan ini. Sebab itu kami mohon Roh Kudus berikan bagi kami pengertian akan firman-Mu ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kelas sekolah minggu, walaupun masih di rumah masing-masing. Hari ini kita mau belajar dalam tema Aku Harus Bertahan. Apa? Aku harus bertahan. Nah, coba semua lihat di depan sini. Di sini nih Kak Eni bawa ada satu piring isinya apel. Siapa yang suka apel? Ada yang suka apel. Wow, banyak yang suka apel lah. Iyalah pasti banyak yang suka apel. Tapi bukan hanya ada apel di sini. Ada juga apa nih? Bawang merah. Kalau disuruh milih untuk makan sekarang, kira-kira adik-adik di rumah dan kita semua yang ada di sini, kita milih apa ya untuk dimakan? Oh, pasti semua akan milih apel. Ya iyalah, Kak Eni juga pasti akan pilih apel. Tapi Kak Eni mau panggil Kak Ica dengan Cila, Kak Dian dengan Sender. Mana ya mereka? Kak Ica, Kak Dian, Cila dan Sender. Kak Ica di sebelah sini dengan Cila, Kak Dian di sebelah sini dengan Sender. Oke ya, siap ya. Nah, di sini ada mangkok yang di dalamnya ada apel yang sudah dikupas. Adik-adik di rumah lihat ya, apelnya sudah dikupas. Tetapi ada juga bawang merah yang sudah dikupas. Sekarang mangkok yang diisi apel dan bawang merah ini di depan Kak Eni. Peraturan untuk makan isi dari mangkok ini adalah tidak boleh hanya makan apel, harus juga makan bawang merahnya. Aduh, kira-kira kalau disuruh milih tadi kita pilih apa? Apel ya? Sender pilih apa kalau disuruh makan? Tapi peraturannya gak boleh hanya makan apel, harus juga makan bawang merah. Sekarang Kak ini mau coba ya, semua lihat ya. Apel mah enak. Enak loh. Lagi ah. Enak loh. Enak sekali. Tapi aturannya harus juga makan bawang merah. Ada 2 di sini. Kayak ini pilih yang kecil deh. Enggak kuat kalau yang besar. Aduh, bisa enggak ya? Ayo, bisa. Semangat, semangat. Gitu ya? Iya. Aturannya harus ya? Ayo, 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 ayo. Adik-adik di rumah gak enak. Kalau hanya makan apel enak. Kalau bawangnya itu sudah jadi bawang goreng, mau saya. Gak adil. Gak boleh hanya saya. Sekarang berempat. Ini ada apel sama bawang merah.
Ini juga. Sekarang coba lomba ya. Nanti sisanya dibawa, boleh dihabisin di rumah. Aduh, aku makan dulu, bau bawang. Kalau gini bisa seminggu ingat bau bawang, gak bisa tidur. Siap ya? Kita lihat ya. Adik-adik di rumah kita lihat. Apel dulu ya. 1, 2, 3. Wih, kalau apel semua semangat ya. Nikmat. Enak ya Kak Ica? Kak Dian? Sender enak ya? Cila? Jangan lanjut dulu dong. Kak Ica udah habis. Sekarang ambil bawang merah. Dedek, Sender berani gak makan bawang merah? Oh berani dia, siap ya. Kita lihat wajah-wajah mereka bagaimana makan bawang merah. Tadi waktu suruh makan apel cepet loh, langsung habis. Bawang merah bisa gak ya? 1, ingat kamu bisa. Jangan lupa kamu harus bertahan. Kamu harus bertahan. 2, 3. Wih, lihat wajah-wajah mereka. Wih, wajah Kak Dian. Maksa banget ya Kak Dian. Cepat. Boleh, kalau kamu rasa gak enak boleh makan apel. Cepat, hilangkan rasa bawang merahnya. Sender itu makan bawang merah enggak ya? Wih, hebat. Lihatlah teman-teman di rumah, untuk menghilangkan rasa bawang merah itu, mereka terus makan apel. Terima kasih, silahkan dibawa apelnya, boleh dihabisin. Ini juga boleh, ini juga boleh. Jangan makan punya saya, sisa ya. Wah, ternyata walaupun bawang merahnya enggak enak, tapi mereka juga bisa bertahan. Waduh, memang gak enak itu bawang merah. Disuruh makan apel ya enak aja, disuruh makan bawang merah mana enak. Aduh, baunya aja gak enak. Nah, sekarang kita mau baca dulu Alkitab ya. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 yang akan menjadi bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yakobus 1 ayat 12 bunyinya adalah, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ini ulang sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah adik-adik, dalam apa yang kita lihat di awal cerita tadi, disuruh milih apel dan bawang merah, kita milihnya apa? Apel. Tapi ada aturannya, harus kalau mau makan apel di dalam mangkok ada bawang merahnya, harus dimakan juga. Terpaksa deh dimakan walaupun gak enak, akhirnya dimakan lagi apel supaya hilangkan bau gak enak dari bawang merah tersebut. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada banyak hal yang manis, yang menyenangkan, yang membuat kita bisa tersenyum. Tetapi ada juga kadangkala Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Bila Tuhan izinkan kamu harus menghadapi kesulitan, apa sih yang harus kamu lakukan? Nah, mari kita dengarkan cerita yang terdapat di dalam Alkitab. Alkitab menceritakan tentang seorang tokoh namanya Ayub. Ayub ini adalah seorang bapak yang terkenal pada zamannya itu. Dia orang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia seorang yang takut akan Allah.
Sehingga Bapak Ayub ini dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia berusaha untuk menjauhi kejahatan. Pak Ayub, dia diberikan Tuhan karena dia selain dia seorang yang saleh, jujur dan takut akan Allah. Dia juga diberikan oleh Tuhan, perhatikan apa yang dia miliki. Bapak Ayub ini diberikan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Gak hanya itu, Tuhan juga memberkati Bapak Ayub ini dengan memberikan baginya, dia memiliki 7.000 domba. Kemudian dia juga punya 3.000 unta. Waduh, 70 saja sudah kewalahan untuk dijaga. Ini Bapak Ayub punya 7.000 domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Suatu hari ketika anak-anak dari Bapak Ayub ini mereka sedang pesta, makan dan minum di rumah kakak sulung mereka, datang seorang budak atau seorang pelayan Bapak Ayub, karena dia juga punya banyak pelayan, dia punya banyak budak. Dia lari datang tergesa-gesa, dia menghampiri Bapak Ayub. Lalu dia katakan, "Pak, baru saja orang-orang Sheba itu mereka datang ke tempat di mana ternak-ternak kita sedang makan rumput. Orang-orang Sheba ini mereka datang, lalu kemudian yang terjadi adalah apa? Orang-orang Sheba ini mereka kemudian mengambil 500 pasang lembu dan 500 keledai betina. Mereka merampas semuanya, lalu kemudian mereka membunuh penjaga-penjaga. Hanya saya seorang diri yang selamat. Karena itu saya datang dan saya beritahukan kepada Bapak." Pak Ayub terdiam. Dia mendengar. Kemudian baru selesai, pelayan yang satu datang dan memberitahukan, tiba-tiba dari kejauhan datang lagi pelayan yang lain. Dia datang lalu dia katakan, Pak Ayub, baru saja terjadi bahwa api menyambar dan membakar habis 7.000 ekor domba kita." Hah? Tadi lembu dan keledai dicuri, pelayan-pelayannya, penjaga-penjaganya dibunuh. Sekarang kok api dari langit menyambar dan membakar habis 7.000 domba. Hanya aku sendiri yang selamat. Karena itu aku datang dan memberitahukan. Mendengar itu, Bapak Ayub makin terdiam. Baru selesai, pelayan yang kedua datang memberi kabar. Dari kejauhan datang lagi seorang pelayan Bapak Ayub. Dia lari tergopoh-gopoh dan dia katakan, "Pak Ayub, orang-orang Kasdim baru saja datang dan mereka menghabisi serta mengambil unta-unta yang sedang dijaga. Bahkan pelayan-pelayan, penjaga-penjaga unta itu pun dibunuhnya mereka." Bapak Ayub makin terdiam. Dia nggak tahu harus bilang apa. Dia tidak tahu harus katakan apa. Sementara dia terdiam, ternyata nggak hanya sampai di situ adik-adik. Tiba-tiba datang lagi seorang pelayan yang lain kepada Bapak Ayub. Dan pelayan itu katakan, Pak, dia nggak bisa ngomong. Pak, dengan suara yang terharu sedih, sepertinya ada kabar yang tidak baik yang dia sampaikan. Bapak, Pak Ayub diam. Dia pikir kabar apa lagi ini?
Lalu pelayannya katakan, Bapak, tadi waktu anak-anak lelaki dan perempuan Bapak sedang makan dan minum, di rumah kakak sulung mereka tiba-tiba datang angin yang kencang dari arah padang gurun. Kemudian dia menghancurkan itu rumah tempat di mana mereka ada dan makan makanan dan minuman di situ. Lalu kemudian rumah itu rubuh dan anak-anak Bapak semuanya 10 mati semuanya, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Pak Ayub diam. Yang dia lakukan sesudah itu, dia kemudian merobek jubahnya. Pada zaman itu kalau orang berduka tandanya dia merobek jubahnya. Sesudah dia merobek jubahnya, dia kemudian bercukur. Dia cukur rambutnya hingga gundul, itu tandanya dia berduka. Setelah dia mencukur rambutnya, lalu kemudian Bapak Ayub berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak buat apa-apa, dia hanya berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, tahu enggak? Setelah Bapak Ayub berdoa kepada Tuhan, waktu berlalu terus dan dia berpikir, dia katakan, aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Bapak Ayub katakan bahwa dia harus bertahan. Kemudian dia katakan dia harus bertahan sesudah dia mengoyak bajunya, merobek bajunya, dia menggunduli kepalanya tanda berduka, dia datang menyembah kepada Allah. Dan Ayub katakan, aku tidak akan berbuat dosa. Aku tidak akan menyalahkan Tuhan. Adik-adik yang kekasih, tahukah kamu apa yang terjadi setelah semua yang Ayub miliki habis dalam sekejap, habis dalam sehari? Nah hanya itu, sesudah itu pun tubuhnya kemudian digerogoti dengan penyakit yang bau busuk. Sehingga orang takut mendekati dia, istrinya pun tidak mau mendekati dia. Tapi Ayub tetap katakan, aku harus bertahan. Aku tidak akan berbuat dosa. Tahukah kamu apa yang terjadi? Akibat dari Bapak Ayub ini dia bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan dia tetap berdoa kepada Tuhan Allah, menyembah Tuhan yang dia percayai. Yang terjadi adalah Tuhan kemudian memulihkan keadaan Bapak Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Bapak Ayub. Tuhan memberikan kepada Bapak Ayub ini 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya habis semuanya. Tuhan memberikan 2 kali lipat. Kita lihat. Kalau pada mulanya dia kehilangan 7.000 domba. Sekarang Tuhan menggantikannya menjadi 14.000 ekor domba. 2 kali lipat. Yang tadinya dia kehilangan 3.000 unta. Sekarang Tuhan pulihkan dan Tuhan gantikan 6.000 ekor unta. Wow, banyak sekali. Yang tadinya dia kehilangan 500 pasang lembu, sekarang Tuhan gantikan dengan 1.000 pasang lembu. Yang tadinya dia kehilangan 500 keledai betina, sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan dengan 1.000 keledai betina. Tapi juga sesudah itu Tuhan memberikan kepada Bapak Ayub, dia mendapat lagi 7 orang anak laki-laki, menggantikan 7 orang anak laki-laki yang telah mati tadi. Dan Tuhan juga menambahkan dengan memberikan dia 3 orang anak perempuan. Alkitab menulis bahwa di seluruh negeri pada zaman Bapak Ayub tidak ada atau tidak terdapat
perempuan yang secantik anak-anak perempuannya Bapak Ayub. Luar biasa Tuhan memulihkan Bapak Ayub. Demikianlah Bapak Ayub ini dia tetap bertahan dalam penderitaan dan kesulitan yang dia alami dengan tidak berbuat dosa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Bapak Ayub. Demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita telah mendengar cerita bagaimana Bapak Ayub bertahan di dalam pencobaan, penderitaan, dan kesulitan hidup. Apa pencobaan, penderitaan, dan kesulitan yang Bapak Ayub alami? Ayo, siapa ingat? Apa pencobaannya? Apa kesulitannya? Apa penderitaannya? Ya, semua yang dia miliki habis dalam sekejap, termasuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan dari Bapak Ayub. Terus sesudah dia habis semuanya, lalu kemudian dia juga kena sakit borok. Apa yang Bapak Ayub lakukan ketika Bapak Ayub mendengar kabar yang buruk itu? Ayo, apa yang Bapak Ayub lakukan? Ya, dikatakan Bapak Ayub berdiam diri, dia robek atau dia koyakan jubahnya, kemudian dia mencukur kepalanya menjadi botak, dan kemudian dia sujud dan menyembah kepada Allah. Dia berduka, tetapi dia tetap datang berdoa dan menyembah kepada Allah. Pertanyaan terakhir Kak ini mau tanya, apakah Ayub berbuat dosa ketika dia ada dalam tantangan, dalam masalah? Ya, benar. Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tetap tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dia bertahan, dan Ayub pun mengalami kemenangan. Kita akan lanjut baca ayat hafalan ya. Kak ini panggil Kak Ica, silakan Kak Ica maju ke depan. Sesudah ayat hafalan baru kemudian doa firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik yang kelas tengah dan kelas besar sekarang yuk siapkan Alkitabnya dulu. Sudah siap? Alkitabnya sudah dapat semua? Oke, silakan membuka dari Yakobus 1 ayat 12. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 12. Tahu nggak Yakobus di kitab mana itu? Perjanjian baru apa perjanjian lama ya? Betul, perjanjian baru. Ya benar. Yakobus 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Siap? Kak Ica akan mulai. Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 12. Bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi ya kita baca, tapi kali ini kita hanya baca sampai di kata mahkota kehidupan ya. Oke? Siap? Kita ulangi lagi ya. Alkitab berkata sama-sama. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, sampai di situ. Sekarang kita mau menghafalkan bersama-sama tapi dengan ayat hafalan. Untuk yang pertama, adik-adik boleh melihat dulu ya. Nanti yang kedua baru kakak akan ulangi lagi dan adik-adik bisa mengikutinya di rumah. Oke, sudah siap semuanya? Silakan berdiri semuanya sambil melihat Kak Ica ya. Kak Ica dibantu sama Kak Dian, oke? Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Satu kali lagi, Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, adik-adik gimana gerakannya? Agak-agak susah sedikit ya, tapi bisa kok, semua pasti bisa. Semua pasti bisa ikutin gerakan yang tadi. Adik-adik, firman Tuhan tadi berkata apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Seperti kita ya sekarang ya. Kita sekarang kan cuma di rumah aja, gak ngapa-ngapain. Belajar di rumah, bermain di halaman, terus ngapain? Gitu-gitu aja kan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita bertahan dalam pencobaan dan kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Ingat kan adik-adik tadi seperti cerita Ayub. Bagaimana Ayub dalam pencobaan dia tetap bertahan. Dia katakan kepada Tuhan, dia bertahan kepada Tuhan. Dan dia tetap mau selalu mendengarkan suara Tuhan. Wah, adik-adik, hari ini kita belajar hal yang luar biasa ya. Bertahan dalam pencobaan dan juga dalam tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Seperti tadi kan di awal lihat kan, Kak Ica sama Kak Dian, Kak Eni, Cila sama siapa tadi ya? Oh iya, Sender tadi. Kita pertama makan apel, enak sih, manis banget rasanya, luar biasa. Tapi begitu makan bawang, aduh rasanya itu pahit. Habis itu gak cuma pahit, kayak apa ya, bau. Terus rasanya tuh gak hilang-hilang di lidah, itu masih ada. Meskipun sudah makan apel tetap ada. Tapi kembali ingat ya adik-adik, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang dalam pencobaan dan yang sedang dalam tahan uji, supaya kita semua akan menerima mahkota kehidupan. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita mau berdoa ya bersama-sama. Sekarang adik-adik boleh duduk dengan rapi dan tenang. Silakan duduk, kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami sudah mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami dan menolong kami meskipun kami dalam pencobaan. Kami yakin dan percaya seperti Ayub, kami akan bertahan ketika kami terus bersandar dan juga berseru kepada Tuhan Yesus. Dan kami yakin kami akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan terus tinggal di dalam hati kami dan menolong kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, senang sekali nih Kak Ica. Kak Dian, sini. Kak Ica, aduh aku tadi seneng sekali loh denger ceritanya. Betul, ternyata kita berbahagia ya meskipun Iya. dalam pencobaan. Iya betul, kadang itu Kak kalau mau baca firman Tuhan males, Betul, ngantuk. benar. Tapi firman Tuhan bilang kita harus bertahan. Tahan uji Tahan uji supaya tetap bisa baca firman. dan menerima mahkota Kehidupan. Wah, itu penting kehidupan. sekali. Betul. Kak Dian, sekarang kan waktunya kita untuk memberikan tugas. Oh, iya, dan tugas loh buat adik-adik. Apa ya Kak tugasnya ya Kak? Nah, untuk adik-adik kelas kecil ini. Kelas kecil ngapain? Ayo kelas kecil. Tugasnya adalah menghafalkan ayat hafalan yang tadi itu dengan gerakannya. Itu aja, tugasnya satu aja buat Semua? kelas kecil. Kelas kecil aja. Iya semua. Ayat Iya, hafalannya dari yang tadi tadi. yang Kak Ica. Iya. Wah, hebat loh kalau bisa. Iya Oh, hebat dong, loh. anak-anak kelas kecil kan memang Iya, hebat. hebat. Nah, terus buat kelas tengah, benar. Kelas Untuk tengah kelas apa? tengah, adik-adik akan menjawab pertanyaan. Nanti akan diberi pertanyaan dan adik-adik bisa menjawab. Dan tugas yang kedua, tadi tugas pertama Kak. Iya. Tugas yang Wah. kedua adalah menghafalkan ayat hafalan dengan Gerakan. kalau kelas besar. Kelas Kalau kelas besar ini kan besar. anak-anaknya sudah besar ya. Jadi tugas mereka sama sih. Yang pertama menghafalkan ayat hafalan Ya. dengan gerakannya. Dan kemudian juga ada tugas yang kedua itu adalah menjawab pertanyaan juga ya. Tapi dalam bentuk yang agak-agak berbeda juga Iya, sih. pertanyaannya lebih sulit mungkin, Kak. Iya, kan Iya. adik-adik sudah besar. Dan jangan lupa apa Kak? Direkam, dikirim ke grupnya, di video Kak. Direkam, kemudian dikirim ke grup WhatsApp masing-masing Iya, kelas ya Kak. Wah, senang sekali hari ini. Jadi Iya. kita mau menutup lagi nih Iya Kak. Kak, udah Kok habis deh. cepet ya. banget sih sekolah minggunya? Iya, pengen cepet-cepet ketemu adik-adik gitu ya. Iya. Kapan ya? Nanti ya ada waktu Iya. lagi ya untuk kita berkumpul bersama-sama ya. Ya, tapi sekarang kita mau tutup nih ibadahnya udah selesai. Oke. Ya, kita mau tutup Kakak. Kita mau nyanyi dulu sebelum kita tutup ya. Aku mau cinta Yesus karena apapun yang terjadi Kak. Aku mau tetap cinta Yesus. Yes, aku juga Karena mau apa? cinta Yesus. sudah cinta aku. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya dalam sikap doa. Silakan bangkit berdiri dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan boleh memberkati kami dalam kebaktian sekolah minggu kami. Kami berdoa supaya seperti Ayub, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang tetap bertahan sekalipun mungkin ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan yang harus kami hadapi. Kami berdoa supaya seperti Ayub, kami mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, sehingga kami semua boleh melewati tantangan itu, kami semua boleh melewati kesulitan itu, sehingga kami menang dan kami menikmati mahkota kehidupan. Kami berdoa Tuhan Yesus, mungkin ada di antara adik-adik sekolah minggu yang sakit, orang tua yang sakit, keluarga yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Mungkin saat ini mereka di rumah, mereka juga bosan karena mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolonglah tiap-tiap anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang bertahan, yang tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun ada persoalan seperti itu. Tuhan berkati kami semua supaya kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia di dalam Tuhan. Berkati tiap-tiap mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati juga gereja kami GMI Tesalonika Batu. Berkati juga kota kami, tempat di mana kami tinggal, kota Batu. Berkati juga bangsa dan negara kami. Dan kami mau mengakhiri seluruh kebaktian sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya berkat Tuhan Yesus menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Wah, nggak kerasa Kak Iya. Dian, kita mau akhiri rangkaian ibadah sekolah minggu Kita mau pamit nih sama adik-adik semua. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, tugasnya, Tugas. aktivitasnya tetap dikirim di grup WhatsApp masing-masing ya. Ya jangan lupa. Kita pamit ya Kak. Oke. Dadah. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.